Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 budaya organisasi yang beranggotakan 1. Mahendra Mulya Wiguna, NIM B100190028. 2. Lutfi S. Samasrifan, NIM B100190057. Yang ketiga, Rizky Naufal Ardiansyah, NIM B100190061. Judul dari presentasi kami adalah dari antropologi ke organisasi. Perkembangan kajian budaya dalam organisasi. Bidang studi antropologi budaya sesungguhnya sudah ada sejak abad 19. Meski studi tentang budaya sudah berlangsung seabad lalu, namun fokus perhatiannya lebih banyak ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari gemerlap masyarakat bisnis dan politik. Dengan objek kajian seperti ini, tidak sedikit orang yang tidak paham akan hasil pekerjaan para antropolog. Bahkan masyarakat yang menjadi objek studi pun tidak tahu mengapa kehidupan mereka ingin diketahui. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab mengapa hasil pekerjaan para antropolog sering diabaikan karena dianggap tidak memberi nilai tambah, khususnya nilai tambah dalam perspektif ekonomi. 1920-an. Tahun 1920-an, setelah Elton Mayu melakukan penelitian di Hawthorne Land yang pada awalnya lebih banyak menggunakan pendekatan psikologi, menjelang akhir penelitiannya, Mayo melibatkan seorang antropolog yang sebelumnya melakukan penelitian suku aborigin di Australia. Keterlibatan antropolog tersebut memberikan warna baru dan menjadikan studi organisasi menjadi semakin dinamis. Hasil penelitian tidak hanya diinterpretasikan secara psikologis, tapi juga antropologis, yang hasilnya interpretasinya ternyata berbeda. Beberapa artikel budaya organisasi budaya yang digolongkan ke dalam kategori kedua. Tahun 1983, penulis Wilkin dan Auchi, judul tulisan Efficient Culture Exploring the Relation between Culture and Organizational Performance. Pokok bahasan mengeksplorasi kondisi yang memungkinkan terciptanya budaya yang kuat, menjelaskan cara yang memungkinkan budaya memberikan terhadap efisiensi. 1983, Martin and Seal, Organizational Culture and Counterculture and Ownership Symbiosis. Kritik terhadap asosiasi yang biasa dijadikan dasar dalam melakukan riset budaya, juga menawarkan konseptual, meski bersifat parsial terhadap konseptual budaya yang ada. 1985, Ihas Kane, Organization, Culture, and Leadership. Diskusi mendalam tentang sifat-sifat, sumber pembentukannya, dan peran pimpinan organisasi dalam pertukaran budaya. 1985, F1, Culture and Corporate Related Relations. Teks yang menjelaskan penggunaan budaya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan siklus hidup organisasi. 1989, G. Stephen Ard, The Organizational Culture Perspective, mengeksplorasi beberapa definisi budaya, atribut budaya, proses pembentukan manajemen, dan perubahan budaya. Beberapa artikel atau budaya yang digolongkan ke dalam kategori ketiga. Artikel atau buku budaya yang membahas aplikasi budaya dalam praktek. Tahun 1993, penulis Diana Payeshi, judul Organization Culture Types
and Transformation. Pokok bahasan buku ini menguraikan tipe-tipe budaya organisasi dan cara-cara mentransformasikannya. Tahun 1999. Penulis Trent Steele and Alan Kennedy. Judul tulisan The New Corporate Culture. Pokok bahasan mengeksplorasi sejarah perkembangan budaya perusahaan. Selain itu, buku ini juga memberi tawaran kepada praktisi perlunya keseimbangan antara kebutuhan manajemen agar tetap survive pada kondisi lingkungan yang serba berubah dan kesejahteraan para pekerja agar tetap setia kepada perusahaan. Tahun 1999, penulis Kim Cameron and Robert Quinn. Judul tulisan Diagnosing and Changing Organizational Culture. Pokok bahasan dengan memodifikasi instrumen yang telah digunakan oleh peneliti lain, buku ini menawarkan cara untuk mendiagnosis dan merubah budaya organisasi. Konsep yang digunakan adalah Competing Full Value Framework. Artikel atau buku budaya yang membahas pengembangan lanjutan budaya organisasi tahun 1992. Penulis John Martin. Judul tulisan Culture in Organizational Three Perspective. Pokok bahasan buku ini menjelaskan bahwa budaya yang berkembang pada sebuah organisasi tidak akan bersifat integratif terhadap juga diferentif dan fragmen. Tahun 1999. Penulis Stephen Flatman. Judul tulisan The Leveling or Organizational Culture Eglarin in Critical Postmodern Organizational Theory. Pokok bahasan, artikel ini menawarkan pendekatan yang berimbang antara semangat critical teori dengan apresiasi terhadap tradisi moral. Tahun 2001, penulis John Opor. Judul tulisan Critical Theory and the Homogeny of Corporate Culture. Pokok bahasan, artikel ini dengan menggunakan teori membahas dan membuat kerangka untuk memahami peran budaya perusahaan dalam homogen perusahaan. Demikian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.